Halo semua, balik lagi di channel Taraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Taraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Cerita dalam arc Egghead masih terbilang pendek karena baru berjalan selama beberapa chapter. Namun, arc Egghead sampai saat ini telah memperlihatkan banyak hal menarik. Di sana, untuk pertama kalinya, karakter Vegapunk diperlihatkan secara jelas, bahkan terungkap bahwa Vegapunk memiliki 6 klon atau yang disebut sebagai satelit. Di Pulau Egghead juga bajak laut topi jerami sedang bersama Jewelry Bonney, yang mana hal itu akan melanjutkan pola dari kerjasama Luffy dengan para generasi terburu. Dalam arc Egghead juga ketegangan meningkat ketika para agen CP0 menerobos masuk dengan misi untuk membunuh Vegapunk. Vegapunk meminta Luffy untuk membawanya pergi, sehingga menimbulkan tanda tanya besar kemanakah mereka akan pergi. Di Egghead juga ditampilkan pertarungan antara Luffy melawan Rob Lucy, yang mana walau keduanya telah mencapai tahap awakening buah iblis, tapi kekuatan Rob Lucy sangat jauh di bawah Luffy. Setelah berbagai hal itu, keseruan dalam arc Egghead masih berlanjut, dan jalannya cerita pun akan menjadi semakin panas. Itu karena Kizaru membawa armada angkatan laut ke sana. Kizaru bahkan mengeluarkan perintah untuk mengirim kapal dan pasukan sebanyak mungkin. Mengingat Luffy telah menjadi Yonkou, maka Kizaru menganggap si topi jerami itu adalah ancaman besar sekarang ini. Pergerakan Kizaru akan membuat cerita dalam arc Egghead menjadi semakin menarik, sebab sang admiral akan terlibat konflik di dalamnya. Namun, selain Kizaru, masih akan ada lagi orang-orang lain yang juga ikut terlibat dalam arc tersebut. Dalam video kali ini, channel Taraokun akan membahas tentang pertempuran besar-besaran dan runtuhnya pulau masa depan. Dalam manga chapter 1071, diperlihatkan Vegapunk telah berkemas untuk meninggalkan Pulau Egghead bersama bajak laut topi jerami. Tidak perlu waktu lama bagi sang ilmuwan untuk bersiap pergi, karena barang-barang yang dibawa hanya sedikit. Selain Vegapunk asli, para klon atau satelitnya pun semuanya akan ikut serta. Sebelum bajak laut topi jerami berhasil keluar dari Pulau Egghead bersama Vegapunk, Kizaru akan tiba di sana. Seperti yang dikatakan oleh Kizaru dalam chapter 1070, bajak laut topi jerami mungkin berpikir mudah saja membawa Vegapunk pergi dari sana. Tapi semuanya tidak akan berjalan seperti yang mereka duga. Ketika nanti Kizaru muncul di Pulau Egghead, maka mau tidak mau, bajak laut topi jerami harus bertarung melawan angkatan laut, dan Vegapunk pun perlu berlindung di tempat aman. Pertarungan yang akan terjadi pasti sangat besar karena seorang admiral memiliki kemampuan yang luar biasa. Kapal-kapal yang berisi pasukan angkatan laut pun akan semakin banyak berdatangan, sebab Kizaru memang meminta kapal datang sebanyak mungkin. Selain semua yang sudah ada di Pulau Egghead, masih akan ada cukup banyak lagi orang-orang yang akan datang ke sana. Orang-orang itu dari berbagai pihak, dan kedatangan mereka akan membuat pertempuran menjadi semakin besar. Beberapa di antaranya adalah: pertama, pihak bajak laut Kurohige. Kurohige sendiri tidak akan ke sana karena dia sedang fokus melawan Law. Namun, sepertinya sebelum Kurohige menghadang Law di lautan dekat Pulau Winner, dia terlebih dahulu telah mengutus beberapa orang untuk pergi ke Pulau Egghead. Kebetulan, orang-orang itu akan tiba saat Pulau Egghead sedang kacau. Alasan mengapa Kurohige mengutus orang ke sana adalah untuk menculik Vegapunk. Seperti yang kita tahu, belakangan ini bajak laut Kurohige terus-menerus melakukan pergerakan agresif. Berbagai langkah serius diambil oleh Kurohige dalam waktu berdekatan, sehingga tak akan mengherankan bila ternyata dia juga telah mengutus orang untuk menculik Vegapunk. Karena sebagai ilmuwan terhebat di dunia, kejeniusan Vegapunk pasti membuat Kurohige tertarik. Salah satu orang yang diutus Kurohige adalah Kuzan. Sebagai mantan admiral, Kuzan mungkin tahu lumayan banyak soal seluk-beluk Pulau Egghead, sehingga sangat efektif mengirimnya untuk menculik Vegapunk. Berhubung keadaan di sana sedang kacau, maka dalam upaya menjalankan misinya, Kuzan dan rekan-rekannya dari bajak laut Kurohige harus terlibat pertarungan juga. Sangat menarik untuk melihat bagaimana Kuzan akan bentrok melawan angkatan laut, apalagi jika Kuzan sampai bertarung melawan Kizaru.
Kemudian akan berdatangan juga pihak-pihak lain dengan tujuan tertentu. Mendengar kekacauan di Pulau Egghead akan membuat beberapa pihak tertarik. Mereka pun punya beragam tujuan, tapi dua yang paling umum adalah untuk menculik Vegapunk atau untuk mencari kesempatan menghabisi Yonko Luffy. Semakin banyak orang yang kesana, maka pertempuran akan semakin besar. Apalagi pertempuran itu melibatkan orang-orang kuat seperti Luffy, Kizaru, Kuzan, dan seterusnya. Maka dampak dari pertarungan tersebut tidak main-main. Banyak dari mereka memiliki teknik serangan yang destruktif, seperti menembakkan cahaya yang menghasilkan ledakan, membakukan lingkungan sekitar sehingga menjadi mudah hancur. Bahkan Luffy dengan kekuatan Gear 5 bisa membesar dan menghasilkan serangan berskala masif. Belum lagi keterlibatan Seraphim yang punya kekuatan tembakan laser. Serangan-serangan dari mereka akan membuat Pulau Egghead rusak parah, yang berujung pada runtuhnya pulau tersebut. Barang-barang berharga di sana banyak yang akan mengalami kehancuran. Pada akhirnya, Vegapunk pun akan meninggalkan Pulau Egghead bersama bajak laut topi jerami. Sedangkan pihak-pihak lain semuanya juga akan pergi dari sana usai pertempuran nanti selesai. Satu hal yang cukup menarik adalah bagaimana nasib dari otak besar milik Vegapunk. Karena sejak beberapa waktu yang lalu, Vegapunk sudah berniat meninggalkan Pulau Egghead. Maka dia pasti sudah punya rencana terkait otak besarnya itu. Tak mungkin dia membiarkan otak itu tetap berada di sana, karena kalau dihancurkan nanti, Vegapunk pasti akan mati. Maka dari itu, sepertinya Vegapunk sudah memotong sebagian kecil dari otaknya, seukuran yang wajar untuk dibawa pergi. Hal tersebut sangat tidak masuk akal bagi orang normal, tapi bisa dilakukan oleh sang jenius seperti Vegapunk yang memakan buah iblis Nomi Nomi Nomi. Sebagian kecil otak yang dibawa itu hanya memuat sedikit data, karena cara kerja otak Vegapunk adalah terus membesar saat semakin banyak hal yang dia ketahui. Meski begitu, Vegapunk tidak akan kehilangan banyak data dari sebagian besar otaknya yang ditinggalkan. Sebab dia telah memindahkan data-data dari sebagian besar otaknya itu ke dalam suatu perangkat teknologi yang bisa dibawa dengan mudah. Usai pemindahan, sebagian besar otak Vegapunk tidak lagi berfungsi, sehingga tidak masalah jika otak besar itu hancur. Sedangkan bagian kecil yang dipotong dan dibawa, itulah yang menjadi otaknya saat ini. Nah itu tadi, teori admin tentang pertempuran besar-besaran dan runtuhnya pulau masa depan. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.